Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, NIM saya C1K 018 090. Saya dari kelas B Budidaya Perairan angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari beberapa jurnal yang saya ambil pada praktikum teknologi budidaya perairan payau. Nah, judul jurnal yang pertama yang saya ambil yang pertama itu adalah kinerja pertumbuhan dan tingkah kelangsungan hidup udang faname, Lithopenaus faname. Adapun parameter yang diamati pada jurnal ini, yang pertama itu adalah kualitas air, suhu, pH, kekeruhan oksigen terlarut, dan nilai VCR. Adapun hasil dan pembahasan pada jurnal ini, yang pertama itu adalah pada pengamatan molting, udang dilakukan untuk mengetahui jumlah udang yang melakukan molting setiap hari. Yang kedua itu nilai VCR pemberian pakan. Nah, nilai pemberian pakan sangat erat dengan nilai VCR. Semakin tinggi nilai VCR, maka efisiensi pemberian pakan akan semakin berkurang. Sebaliknya, semakin rendah nilai VCR, maka efisiensi pemberian pakan akan semakin baik atau semakin tinggi. Yang ketiga adalah kesadahan total. Biasanya, kesadahan total ini berhubungan dengan alkalinitas total, karena kation dari alkalinitas dan kation dari kesadahan berasal dari peluran mineral karbonat. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah nilai alkalinitas. Nah, pada nilai alkalinitas ini sangat berhubungan dengan sistem buffer atau pertahanan atau dalam mempertahankan pH air, nilai alkalinitas akan mempengaruhi pertumbuhan udang. Nah, selanjutnya adalah nilai suhu dan pH, di mana nilai suhu dan pH ini sangat mempengaruhi pertumbuhan udang. Meningkatnya nilai suhu akan berdampak pada tumbuh kembang udang. Akan tetapi dalam kinerjanya, pembudidaya udang harus melihat ataupun mengetahui terlebih dahulu pH berapa atau suhu berapa tingkat dalam pertumbuhan ataupun budidaya udang yang baik. Baik, selanjutnya yakni pada judul jurnal yang kedua yang saya ambil, yaitu kajian pemberian mineral kalsium Ca pada pakan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang faname Lithopenaus faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Nah, adapun parameter yang diamati pada jurnal ini, yang pertama itu adalah pertumbuhan berat mutlak udang, yang kedua adalah laju pertumbuhan harian, yang ketiga itu adalah kelangsungan hidup udang Lithopenaus faname, yang keempat adalah feed conversion VCR, dan yang terakhir itu adalah parameter kualitas air. Adapun hasil dan pembahasan pada jurnal ini, yang pertama adalah bahwa pada pemberian mineral kalsium Ca yang berbeda pada pakan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Pemberian mineral sebanyak 4% menunjukkan pertumbuhan yang baik. Jadi pada pemberian pakan kalsium Ca yang berbeda pada pakan ikan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan, di mana konsentrasi pemberian pakan ataupun pemberian mineral ini sebanyak 4% mampu menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik pada udang faname Lithopenaus faname yang dipelihara pada kolam ataupun tambak. Yang kedua itu adalah pemberian mineral kalsium Ca yang berbeda pada pakan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah.
Jadi di sini dapat kita lihat bahwa salinitas ataupun pemberian mineral kalsium Ca yang di bawah 4%, dia akan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan. Baik, selanjutnya yakni jurnal ketiga. Nah, judul dari jurnal ketiga ini adalah pengaruh suplemen mineral dalam diet untuk Paneus monodo pada kegiatan budidaya udang atau medium pada salinitas rendah. Nah, parameter yang diamati pada jurnal ini adalah laju pertumbuhan SR, pertambahan atau pertumbuhan absolut, laju kelangsungan hidup SR, kemampuan osmotik, dan sistem osmoregulasi. Nah, adapun hasil pembahasan dari jurnal ini, yang pertama itu adalah bahwa kelangsungan hidup SR dan pertumbuhan udang yang lebih baik diamati ketika SR ini ditambahkan nilai K+. Nah, budidaya untuk meningkatkan rasio Na atau K atau CLK. Nah, ketika ditambahkan K+, maka di situ akan menumbuhkan atau menghasilkan pertumbuhan udang yang lebih baik. Seperti itu. Terus yang kedua adalah pada hasil data analisis ANOVA menunjukkan bahwa ransum mineral F-tabel dan FCl menghasilkan 0,05 menjadi SGR untuk Paneus monodo dibudidayakan dalam salinitas rendah. Jadi penambahan ransum mineral ini tidak berpengaruh nyata untuk pertumbuhan udang yang dibudidayakan. Jadi penambahan ransum tidak terlalu berpengaruh untuk pertumbuhan udang yang dibudidayakan di dalam kolam tambak ataupun budidaya. Yang ketiga adalah pada salinitas rendah, udang mempertahankan keseimbangan osmotik dan ioniknya dan laju pertumbuhan transport air melintasi instruksi natrium Na dan klorida. Yang terakhir itu adalah osmoregulasi. Osmoregulasi ini pada dasarnya merupakan salah satu faktor fisiologis. Nah, osmoregulasi ini berperang untuk atau berfungsi sebagai indikator dalam menentukan kualitas air dalam kegiatan budidaya. Baik, jurnal keempat yang saya pilih adalah pengaruh penambahan kalsium dan salinitas aklimasi terhadap peningkatan salinitas poslarva udang faname Lithoponeus faname. Parameter yang diambil pada jurnal ini yang pertama adalah tingkat sintesa poslarva, tingkat osmotik, dan metabolisme. Adapun hasil dan pembahasan pada jurnal ini yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian nilai sintesa dalam dapat menunjukkan bahwa poslarva udang faname mampu diaklimasi hingga pada salinitas 2 ppt. Ketika salinitas diturunkan hingga salinitas mencapai 0 ppt. Penurunan sintesa ini merupakan wujud nyata dengan nilai sintesa terendah. Penurunan ini sangat berpengaruh untuk menurunkan nilai salinitas pada keadaan terendah. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah tingkat kerja osmotik atau osmogulatory capacity. Nah, kerja osmotik ini adalah salah satu indikator untuk menunjukkan proses yang dialami oleh hewan air selama periode stres lingkungan. Nah, nilai osmotik media akan naik seiring meningkatnya kelarutan kalsium medium, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tingkat kalsium medium. Yang ketiga adalah tingkat metabolisme. Nah, tingkat metabolisme yang terjadi relatif sama pada seluruh perlakuan kalsium. Nah, hal ini menunjukkan adanya tingkat konsumsi oksigen pada keadaan metabolisme. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Billahi fisabilillah wa astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.